Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang materi teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan aturan dalam matematika yang bisa menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Dan teorema Pitagoras ditemukan pertama kali oleh peneliti Yunani yang bernama Pitagoras. Dan yang harus kalian ketahui bahwa teorema Pitagoras hanya bisa digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Oke, di sini sudah ada gambar segitiga siku-siku. Sisi miring kita tandai dengan huruf C, sisi tegak kita tandai dengan huruf B, dan sisi datar kita tandai dengan huruf A. Jika kita menentukan sisi datar, maka kita menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Dan jika kita menentukan sisi tegak, maka kita menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Dan jika kita menentukan sisi miring, kita menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan di sini sisi tegak saya beri nilai 15 cm dan sisi datar 8 cm. Jadi, berapa nilai sisi miring atau C? Karena yang dicari adalah sisi miring, maka menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2. Ketahui sisi tegak adalah 15 cm, sisi datar 8 cm. Yang ditanyakan adalah sisi miring. Penyelesaiannya, karena sudah diketahui nilai dari sisi datar dan sisi tegak, maka langsung saja kita operasikan. C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 hasilnya 225 tambah 8 pangkat 2 hasilnya 64. C pangkat 2 sama dengan 225 tambah 64 yaitu 289. Karena yang dicari hanya C, maka hilangkan pangkatnya dengan cara diganti menjadi akar. Jadi C sama dengan akar 289. Akar 289 jika dicabut menjadi 17. Jadi hasilnya C sama dengan 17 cm. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini sudah ada gambar segitiganya. Oke, di sini nilai sisi miring 15 cm dan sisi datar 12 cm. Sekarang yang ditanyakan sisi tegaknya. Jadi kita menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Cara pengoperasiannya sama seperti kita mencari sisi miring, tetapi hanya beda di rumus. Sekarang kita menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Lanjut, diketahui nilai sisi datarnya 12 dan sisi miringnya 15. Yang ditanyakan adalah sisi tegaknya. Penyelesaian, kita menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Jadi B pangkat 2 sama dengan nilai C yaitu 15 pangkat 2 kurang nilai A yaitu 12 pangkat 2. Dioperasikan menjadi B pangkat 2 sama dengan 225 kurang 144. Jadi B pangkat 2 sama dengan 81. Yang kita cari adalah nilai B.
Jadi kita hilangkan pangkat 2-nya dengan mengganti menjadi akar. Jadi B sama dengan akar 81. Akar 81 yaitu 9. Maka B sama dengan 9 cm. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Diketahui sisi miringnya 25 cm, sisi tegaknya 20 cm, dan yang ditanyakan adalah sisi datarnya. Penyelesaian, kita masuk ke rumus, yaitu A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Langsung dioperasikan seperti tadi. A pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 kurang 20 pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 625 kurang 400. A pangkat 2 sama dengan 225. Karena yang dicari hanya A, maka pangkatnya dihilangkan, yaitu diganti dengan akar. Jadi A sama dengan akar 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi A sama dengan 15 cm. Kita masuk ke triple Pythagoras. Kita membahas nilai yang paling sering muncul dalam soal triple Pythagoras. Nilai yang sering muncul pada triple Pythagoras yaitu 4, 3, dan 5. Misalkan triple Pythagoras kan bisa dilipatkan. Kita lipatkan ke kelipatan 2. Jadi kelipatan 4 yaitu 8, kelipatan 5 yaitu 10, dan kelipatan 3 yaitu 6. Ada juga kelipatan 3. Jadi 4 dikali 3 yaitu 12, 5 dikali 3 yaitu 15, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Nilai yang kedua yang paling sering keluar yaitu 12, 5, dan 13. Misalkan kita ubah ke kelipatan 2. Jadi hasilnya 24, 26, dan 10. Terus ada nilai yang ketiga yang sering muncul yaitu 7, 25, dan 24. Jika dikelipatkan 2, berarti hasilnya 14, 48, dan 50. Dan yang keempat ada 15, 17, dan 8. Jika dikelipatkan 2, maka hasilnya 30, 16, dan 34. Kesimpulannya, triple Pythagoras yang sering muncul yaitu yang pertama 3, 4, 5, yang kedua 5, 12, 13, yang ketiga 7, 24, 25, dan yang keempat 8, 15, 17. Inilah triple Pythagoras yang sering muncul. Itulah pembahasan materi tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih untuk yang menyempatkan diri menonton video ini.